Jadi kalau mau melihat dari timur, ini kan melihat dari Indonesia dari sisi margin nih, pinggiran sungguhan Bapak Ibu, saya tidak melebih-lebihkan. Kalau mungkin ditanya, saya minta maaf kalau agak terus terang, orang di Rote, orang di timur, kalau ditanya mungkin orientasinya lebih ke Australia daripada ke Jakarta, jauh lebih dekat ke Darwin daripada ke Jakarta. Sementara orang di Jakarta melihat orang di perbatasan itu terlalu amat ya, kok lebih berorientasi ke Australia daripada ke Jakarta. Tidak nasionalis dalam tanda kutip. Orang NTT lebih banyak lihat orang Australia daripada orang Jawa. Minta maaf kalau mau terus terang ya. Jadi kalau boleh memilih, saya khawatir kalau ada referendum di Rote sana, orang akan memilih Australia sebagai negara daripada Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan bagi kita semua. Orang NTT lebih memilih Australia ketimbang Republik Indonesia. Inilah pernyataan yang datang dari seorang rakyat NTT. Ada apa sebenarnya? Apakah orang-orang NTT dinilai mengkhianati NKRI? Apakah orang NTT tidak nasionalis? Apakah orang NTT tidak mencintai keberagaman? Apakah orang NTT tidak mencintai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Serta apakah orang NTT tidak mencintai Bhinneka Tunggal Ika? Tentu saja tidak. Mungkin tadi adalah ungkapan kekecewaan. Ungkapan yang melihat dari kacamata rakyat jelata. Rakyat yang selalu dimarjilkan. Ungkapan ini sebagai tamparan keras untuk pemerintah pusat. Agar jangan lagi melihat Indonesia ini dari Jawa sentrisnya saja. Tetapi lakukanlah, wujudkanlah bahwa Indonesia ini adalah Indonesia sentris. Kita semua dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote adalah satu. Sebuah wilayah yang besar di mana para pemimpin di bangsa ini harus menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar jangan ada yang berkecil hati. Lantas, apakah kita harus mempersalahkan suara dari seorang ibu ketika dia menyampaikan aspirasinya apa adanya kepada publik? Tentu saja tidak. Dia punya hak untuk mengajukan pendapatnya. Dia punya hak untuk mengeluarkan unek-uneknya agar pemerintah di bangsa ini bisa mengetahuinya, bisa berpikir lebih bijak, bisa mengedepankan asas keadilan, bisa menerapkan sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya sangat yakin dan percaya NTT cinta Indonesia, NTT cinta Pancasila, NTT cinta Bhinneka Tunggal Ika, dan NTT cinta Undang-Undang Dasar 1945. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan video yang disampaikan oleh orang NTT lewat ibu ini tadi.
Mari kita dengarkan bersama-sama. Ada cerita, saya yakin itu ada fakta kebenaran, tapi saking diceritakan turun-temurun jadi dipercaya sebagai kebenaran yang betul-betul terjadi. Ada petugas pejabat dari Departemen Perhubungan dikirim dari Jakarta ke Pulau Flores sekitar zaman Orde Baru awal tahun 70-an. Dikirim, dikasih tiket pesawat sampai di Kupang. Terus orang Jakarta atasannya bilang, nanti kalau mau ke Flores dari Kupang, beli tiket bis saja, gitu ya. Jadi pejabat Departemen Perhubungan pergi sampai di Kupang, terus dia bertanya-tanya di kota Kupang, kalau mau ke Flores itu naik bis yang mana? Ya. Terus orang pada bingung yang di Kupang. Sonde tahu, tidak tahu kalau mau ke Flores itu harus lewat laut. Bayangkan pejabat Kementerian Perhubungan yang tugasnya antara lain mengurusi transportasi tidak tahu bahwa kalau dari Kupang mau ke Flores itu harus lewat laut. Jadi jangankan membayangkan terlalu canggih lah, tahu geografinya saja tidak. Nah, NTT itu kayak apa? Ada yang mikir bahwa NTT itu satu pulau besar, ya, bukan kepulauan. Jadi ya itu sampai di Kupang aja naik bis, ya. Naik bis lewat mana? Ya. Jadi Bapak Ibu, sampai sekarang orang-orang di NTT itu masih banyak yang bercanda seperti itu. Itu adalah bercandaan, kalau dipikir ya ketawa-ketawa, tapi sebenarnya ketawa orang frustrasi dalam tanda kutip. Saking tidak kenalnya, sulit ya kalau kita selalu di Jakarta membayangkan orang di NTT, saya yakin juga di Maluku, di Papua sama. Jadi kalau mau melihat dari timur, ini kan melihat dari Indonesia dari sisi margin nih, pinggiran sungguhan Bapak Ibu, saya tidak melebih-lebihkan. Kalau mungkin ditanya, saya minta maaf kalau agak terus terang, orang di Rote, orang di Timor, kalau ditanya mungkin orientasinya lebih ke Australia daripada ke Jakarta. Jauh lebih dekat ke Darwin daripada ke Jakarta. Nah, sementara orang di Jakarta melihat orang di perbatasan itu terlalu amat ya, kok lebih berorientasi ke Australia daripada ke Jakarta. Tidak nasionalis dalam tanda kutip. Orang NTT lebih banyak lihat orang Australia daripada orang Jawa. Minta maaf kalau mau terus terang ya. Jadi kalau boleh memilih, saya khawatir kalau ada referendum di Rote sana, orang akan memilih Australia sebagai negara daripada Republik Indonesia ya. Itu Indonesia dilihat dari timur. Bagi banyak sekali masyarakat saya yakin di Papua sama, di Maluku sama, Sulawesi, dari zaman kemerdekaan kita ini kan dalam tanda kutip anak tiri ya. Dan orang-orang Indonesia Barat itu saya tidak mau menyalahkannya, apalagi pemerintah tidak punya empati, tidak bisa membayangkan dirinya kalau berada di sana. Tragis di Papua ya, tapi juga di daerah lain sama tragisnya sebenarnya. Ada beberapa bercandaan dalam tanda kutip tapi serius di antara orang NTT. Wah, kalau Timor Leste bisa merdeka, kita juga sama saja ya bikin pemberontakan. Siapa tahu kita bisa merdeka. Nanti Tuhan tolong. Sementara orang di Jakarta pandangannya masih untung lo diurusin. Maaf bahasa orang Jakarta ya. Tahu nggak sih lo udah kere, apalagi NTT ya, mungkin ini tidak berlaku untuk Papua. Tahu nggak lo udah gersang, kere, miskin, tidak punya apa-apa, masih mikirin mau merdeka. Nah, ini ada teman-teman sekalian, ada disonansi antara persepsi orang-orang Jakarta, khususnya pemerintahnya, dengan persepsi bayangan imajinasi masyarakat itu sendiri.
Jadi kita kaget tuh, banyak orang NTT kaget tuh. Wah, kenapa ya banyak kesini? Oh, mau jualan komodo. Kalau Bapak Ibu sering pergi teman-teman ke sana ngobrol sama orang di desa-desa, oh kita tuh baru diperhatikan karena ada komodo. Kalau nggak ada komodo yang notabene binatang itu, mana ada program pemerintah berorientasi untuk masyarakat. Itu kalau mau bicara agak terus terang ya, pandangan orang di NTT, saya tidak berani menyamaratakan dengan di Maluku dan di Papua, tapi saya curiga sama. Saya curiga sama. Oke guys, itulah video pendek yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Ungkapan dari seorang rakyat jelata, dari masyarakat NTT, kenapa NTT rupanya lebih memilih Darwin, Australia, ketimbang NKRI ini, ketimbang Republik Indonesia. Saya secara pribadi menilai bahwa NTT ini bisa diperhatikan semenjak bangsa ini, negara kita ini dipimpin oleh seorang Presiden Joko Widodo. Totalitas beliau memperhatikan dan membangun NTT. Lantas, apa kabar para pemimpin bangsa dari tahun 1945 hingga 10 tahun belakangan ini? Mungkin ini adalah fakta bahwa NTT selalu dianaktirikan, Indonesia Timur selalu dianaktirikan. Ini adalah fakta yang terjadi di bangsa ini. Sehingga saya secara pribadi menilai bahwa solusi yang diambil oleh seorang Presiden Insinyur Haji Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu adalah sebuah solutif yang sangat tepat. Terlalu jauh orang Papua pergi ke Jakarta. Terlalu jauh orang Maluku pergi ke Jakarta. Terlalu jauh orang NTT pergi ke Jakarta. Papua lebih dekat dengan Australia, Maluku lebih dekat dengan Australia, apalagi NTT lebih dekat dengan Australia. Inilah akibat dari ketidakberpihaknya pemerintah dalam membangun bangsa dan negara ini. Sehingga ada yang mengatakan bahwa pemerintah lebih mengutamakan Jawa sentris. Kita di Indonesia Timur ini bisa apa? Penyaluran dana pun demikian. Daerah timur tunggu sisanya. Lebih utamakan daerah Jawa. Lebih utamakan daerah barat. Ya karena ibu kotanya ada di barat. Ada di Jakarta. Sehingga saya secara pribadi menghaturkan limpah terima kasih kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang sudah bersusah payah, yang sudah mengambil sebuah solusi yang bagi saya sangat dan amat tepat untuk memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia ini ke Penajam, Jawa Timur, ke Kalimantan Timur. Sehingga dari NTT pun dekat, dari Papua pun dekat, dari mana-mana kita pun dekat ke ibu kota negara yang baru ini. Dan saya sangat yakin ketika pusat pemerintahan di bangsa ini sudah dijalankan di Penajam, Kalimantan Timur itu, maka makna dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu
bisa diterapkan dan bisa diwujud nyatakan. Karena bagi saya secara pribadi menilai bahwa sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini baru diterapkan oleh seorang Presiden Insinyur Haji Joko Widodo di bangsa ini. Makanya jangan heran ketika orang Papua mengatakan bahwa Joko Widodo itu adalah bapak bangsanya Papua. Joko Widodo itu seperti malaikat. Orang NTT pun sama. Jangan kaget ketika kita melihat kedatangan Presiden Joko Widodo ke wilayah timur Indonesia itu selalu disambut riah. Baik para pejabat, orang menengah, rakyat jelata pun sama. Jujur, negara ini butuh pemimpin seperti Bapak Presiden Joko Widodo. Lalu, di pemilu 2024 nanti, adakah sosok yang bisa menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo ini? Jawabannya tentu ada di hati kita masing-masing. Pelajari rekam jejaknya. Lihat prestasinya di masa lalu. Rekam jejak di masa lalu ketika dia menjabat atau ketika dia berkuasa seperti apa? Apakah ada yang menyerupai Bapak Presiden Joko Widodo? Jika ada, fokuskan ke orang itu dan pilih dia untuk menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo. Jika kita memilih orang yang salah, maka bisa jadi hal-hal yang disampaikan oleh Ibu tadi bisa diwujud nyatakan bahwa NTT akan bergabung dengan Australia. Semoga saja ungkapan hati yang disampaikan oleh seorang ibu tadi bisa mengetuk pintu hati para pemerintah, orang-orang yang berkuasa di bangsa ini. Bisa menggugah hati bagaimana caranya untuk membangun Indonesia ini. Sekali lagi, Indonesia ini adalah negara yang besar. Negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kita adalah satu. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara tercinta kita ini. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf jika ada buah pikiran atau tutur bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.